perkembangan dunia saat ini. Oke, tadi ya pertanyaannya. Jadi dan juga jangan lupa untuk sahabat Akib untuk tekun belajar ya, karena kita bersaing di era milenial dan generasi Z. Tentu bukan hanya orang kota saja yang kita bersaing. Buktikan bahwasanya pemuda desa juga mampu untuk bersaing. Gitu kan. Kita memiliki hak yang sama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Makib Ulurudin dalam channel saya. Hari ini saya akan berbicara pada bidang pendidikan. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya. Beliau merupakan Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer tahun 2021. Ini merupakan program saya dengan tema Nyawab Mantan. Tanya jawab 5 pertanyaan. Jadi memang tujuannya adalah untuk kalian yang hari ini adik-adik kelas 10, 11, 12 ataupun untuk yang sedang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, untuk tahu bahwasanya di Universitas Sriwijaya ini terdapat Fakultas Ilmu Komputer, dan saya sudah mendatangkan langsung mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, dan saya saat ini berada di wilayah Fakultas Ilmu Komputer. Bisa dilihat di belakang saya merupakan salah satu fasilitas yang ada di Fakultas Komputer. Baik, sebelum saya lebih dalam, maka saya akan menyapa dulu sahabat saya. Halo Agil. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalkan dulu kepada sahabat Akib. Halo sahabat Akib, perkenalkan nama saya Muhammad Egara Dengki. Saya salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di jurusan Sistem Komputer angkatan 2019, Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Akun Instagramnya boleh dikasih tahu? Akun Instagram saya @agil_arifki_. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk sahabat Agil ya. Kenapa Anda tertarik memilih jurusan Sistem Komputer? Boleh dikasih tahu? Tertarik mengambil jurusan Sistem Komputer. Di sini pertama itu saya salah satu siswa SMA yang awalnya itu baru memikirkan kuliah itu di kelas 2 ataupun di kelas 2 akhir menuju kelas 3. Di situ saya bingung memilih jurusan apa yang harus saya tempuh, karena ketika saya memilih IPA ada ranah yang tidak bisa saya jangkau, ataupun bisa tapi dengan tesnya nanti campuran. Jadi di sini saya waktu awal-awal saya memilih itu jurusan teknik informatika dan teknik elektro. Di situ saya memilih ketertarikannya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu dan dikala waktu itu tes SNPTN ataupun kawan-kawan sekalian tahu itu jalur undangan, jalur rapot, jalur prestasi undangan melalui rapot. Di situ saya memilih dengan nilai yang saya punya dan dengan perhitungan opportunity kemungkinan untuk lulus. Saya tidak mengambil teknik informatika karena ada teman saya yang kebetulan satu sekolah dan satu kelas memilih jurusan yang sama dan nilainya lebih besar daripada saya. Maka dari itu, karena saya memiliki ketertarikan dengan ilmu komputer, itu jadi saya meresearch dulu jurusan-jurusan yang ada di Fasilkom Universitas Sriwijaya. Sudah saya meresearch dengan nilai yang saya punya, jadi saya memilih jurusan Sistem Komputer dan alhamdulillah jurus ini lulus yaitu di Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih berbagi ilmunya untuk sahabat Akib ya. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi apa saja nih Kak jalur masuk ke Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dan apa yang harus dipersiapkan sejak dini? Jurusan di Fakultas Ilmu Komputer, jalur masuknya itu
itu seperti pada umumnya di perguruan tinggi negeri memiliki sekitar 3 jalur umum, yaitu jalur SNPTN atau jalur undangan yang mendaftarkan melalui nilai rapor dan prestasi. Juga ada SBMPTN atau kita sekali pernah dengar itu UTBK, yaitu jalur tes yang nantinya akan mendapatkan nilai dan didapatkan di SBMPTN. Selanjutnya itu ada di USMB, ujian saringan masuk bersama Universitas Sriwijaya. Itu ada 2, ada yang S1 untuk jurusan sistem komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Juga ada yang ujian masuk untuk D3 diploma, itu ada 4 prodi, ada teknik komputer jaringan, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. Jadi ada sekitar 4 jalur masuk untuk seluruh mahasiswa ataupun calon mahasiswa jurusan Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Terus bagaimana nih untuk sahabat Akif yang kira-kira dari pemuda desa yang kurang mampu, Kak? Apakah bisa juga masuk ke Fakultas Ilmu Komputer ini? Tentu saja bisa. Untuk sekarang banyak sekali program-program mahasiswa, yaitu program bidik misi ataupun KIP, kita tahu kan, Dari pemerintah itu, dari ya? pemerintah. Oke. Jadi kita bisa mendaftarkan baik kita jalur SNPTN, SBMPTN, itu kita bisa masuk melalui jalur KIP kuliah, yaitu jalur kalau kita sebut dulu bidik misi. Oke. Nah, sekarang itu namanya KIP kuliah. Jadi kita mendapatkan gratis biaya pendidikan, juga mendapatkan fasilitas yaitu uang per semester, dan juga kalau tidak salah mendapatkan fasilitas yaitu kayak laptop dan penunjang sarana belajar yang lain. Oke. Dan juga sepertinya banyak juga beasiswa yang lain ya. Beasiswa sangat terbuka lebar untuk seluruh mahasiswa, apalagi ada beberapa beasiswa khusus mahasiswa jurusan IT ataupun jurusan yang teknologi seperti itu lebih banyak kemungkinan untuk lulus, karena yang diminati perusahaan-perusahaan sekarang ya beasiswa. Oke. Boleh nih Kak, ceritakan sedikit nih untuk sahabat Akif tentang Fakultas Ilmu Komputer yang ada di Universitas Sriwijaya ini. Nah, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya adalah salah satu fakultas di antara 10 fakultas di Unsri, yaitu Fakultas Ilmu Komputer itu terdiri kalau tidak salah tahun 2005. Nah, Fakultas Ilmu Komputer ini berdiri pada tahun 2005 dengan jurusan pertamanya itu kalau tidak salah sistem komputer dan teknik informatika. Itu jurusan pertama, disusul dengan sistem informasi dan diploma komputer. Nah, udah tuh Fakultas Ilmu Komputer ini kalau tidak salah, mungkin bisa koreksi di kolom komentar, untuk dia itu adalah pecahan dari Fakultas MIPA ataupun teknik elektro atau fakultas teknik, antara dua itu. Karena kalau saya lihat dosen-dosen yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ini adalah dosen-dosen teknik elektro yang pada dulunya, ataupun dosen-dosen yang tamat dari sarjana teknik elektro, banyak kan seperti itu. Dan tuh karena mereka ini antara komputer dan teknik elektro itu memiliki keterikatan yang cukup dalam, makanya mungkin Unsri pada waktu itu membuka Fakultas Ilmu Komputer karena banyak dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu komputer. Adapun yang mengatakan Fakultas Ilmu Komputer ini adalah yang dulunya dia sudah ada jurusan komputer tetapi numpang di MIPA dulu, kayak berinduk di MIPA, karena sudah banyak peminatnya baru dibuka Fakultas Ilmu Komputer sendiri. Nah, Fakultas Ilmu Komputer memiliki 4 jurusan secara umum. Nah, yang pertama ada sistem komputer, jurusan sektor, ada teknik informatika, sahabat. ada sistem informasi. Sistem informasi. Itu untuk S1. Oke. Itu ada untuk diploma komputer atau D3, itu ada manajemen informatika, Oke, terus ada komputerisasi akuntansi, ada teknik komputer dengan teknik komputer jaringan. Kira-kira memiliki 7 jurusan lah di jurusan di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri, gitu. Nah, kalau saya jelaskan secara singkat untuk apa sih beda teknik informatika, sistem informasi dengan sistem komputer, secara garis besarnya kayak sistem komputer itu komputer murni. Jadi jurusan saya sistem komputer tuh komputer murni, jadi mempelajari tentang seutuhnya komputer itu, lebih concern ke hardware atau perangkat keras yang kita bisa bilang.
Udah tuh ada jurusan sistem informasi. Sistem informasi ini adalah jurusan yang lagi naik-naiknya juga, yaitu jurusan komputer bisnis. Komputer bisnis itu kayak membuat web, pemasaran melalui media digital, udah tuh bisnis melalui e-commerce dan lain-lain, itu sistem informasi. Dan juga ada teknik informatika. Teknik informatika itu adalah hampir mirip seperti jurusan saya, yaitu komputer murni, tapi dia komputer science. Computer science ya. Nah, komputer science itu kayak membuat alat-alat, membuat perangkat lunak maupun perangkat keras yang nantinya bisa diterapkan di industri esensial yang berpotensi menggunakan teknologi. Itu sih dari sistem. Oke. Jadi itu ya sahabat Akif, secara singkat. Nanti yang ada yang ingin lebih dalam tentang penjelasan tadi itu boleh di komentar ya. Nanti kita bahas lagi bersama Kak Agil ya. Ataupun boleh DM ke IG saya tadi. Ya, boleh ke DM ke IG kakaknya langsung ya. Agil Oke. ada di Pertanyaan keempat, ini sahabat Akif, coba kasih pesan nih atau motivasi untuk adik-adik kita yang saat ini masih SMA ataupun SMP, gitu kan? Atau yang SD, karena kita sekarang ini masuk ke zaman milenial dan generasi Z ya. Bukan tidak mungkin adik-adik SD ini atau SMP itu sudah melihat video ini, apalagi dengan program pemerintah yang sudah ada internet masuk desa. Oke, boleh kasih motivasinya Kak? untuk motivasi untuk masuk kuliah. Iya. Kuliah masuk kuliah. Untuk motivasi kepada kawan-kawan dan adik sekalian, kalau dalam salah satu riwayat agama Muslim adalah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kalau boleh ini para keturunan muslimin muslimat, yaitu menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. Nah, jadi kalau saya sih kayak tuntutlah ilmu itu kan, jadi kita terus belajar dari kita kecil hingga kita besar. Nah, tinggal motivasinya itu kayak orang yang berpendidikan itu secara langsung mindsetnya sudah terbentuk menjadi seorang yang berpendidikan. Ada hal-hal yang tidak kita dapat, contohnya kita tidak berpendidikan, kita tidak melanjutkan perguruan tinggi. Dengan orang yang melanjutkan perguruan tinggi tentu memiliki mindset yang berbeda. Walaupun memang orang yang S1, S2, S3 tidak menjamin kesuksesan. Bahkan banyak orang-orang kaya yang tidak tamat SMA, cuma tamat SMA ataupun cuma lulus SMP, tapi mereka memiliki kesuksesan. Tapi itu memang secara teoritis tidak bisa menjamin, tapi secara mindset ada hal-hal yang diajarkan di kampus ataupun interaksi di dunia kampus yang tidak bisa kita dapatkan jika kita tidak menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu tadi motivasi dari Kak Agil ya untuk kalian sahabat Akif, baik itu SD, SMP maupun SMA. Jadi selagi ada keinginan untuk terus berpendidikan, juga ada kesempatan, juga ada dana, misalnya orang tua kalian mampu ataupun kalian bisa membiayai diri sendiri. Dan jika tidak ada dana, jangan menyerah, karena banyak sekali beasiswa menjamin lanjut perkuliahan, baik beasiswa dalam negeri, luar negeri, kampus swasta. Itu banyak sekali beasiswa yang bisa memberikan harapan untuk kawan-kawan yang ekonominya belum mapan untuk bisa melanjutkan perkuliahan. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut untuk berpendidikan, karena ya tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, tuntut ilmu sampai seumur hidup, kayak itu. Karena teruslah belajar, karena dunia kita ini tidak pernah berhenti mengajari kita. Jadi kita harus terus belajar untuk mengimbangi perkembangan dunia saat ini, kayak gitu. Oke, tadi ya pertanyaannya. Jadi dan juga jangan lupa untuk sahabat Akif untuk tekun belajar ya, karena kita bersaing di era milenial dan generasi Z. Tentu bukan hanya orang kota saja yang kita bersaing, buktikan bahwasanya pemuda desa juga mampu untuk bersaing. Kita memiliki hak yang sama. Oke. Terus ini Kak, pertanyaan terakhir, kenapa sih
kita harus sampai ke perguruan tinggi. Alasannya boleh dikasih tahu sama sahabat Akib. Ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah masa yang menurut aku adalah masa yang sangat krusial, karena di perguruan tinggi kita menentukan konsentrasi atau penjurusan kita. Ada, kalau kita sebut ada dua, saintek, sosum. Saintek itu kayak ke teknologi, sosum ke sosial, hukum, dan humaniora kayak lebih ke sosial. Jadi di situ saja kita sudah mulai memilih. Nah, di saintek ini bukan hanya ada satu jurusan, ada banyak sekali jurusan di saintek. Maka di situ kita ngapa sampai perguruan tinggi, karena kalau kita tamat SMA ya kita tahu sebagai hanya dasar-dasar saja. Tapi jika kita ingin lebih sukses, lebih ingin tahu dan lebih ahli di suatu bidang, maka kita harus memilih ya, dan lebih penjurus kalau di perguruan tinggi. Nah, apabila lanjut S2 dan S3 ya lebih menjurus lagi ya kan. Udah tuh ngapa harus perguruan tinggi. Yang kedua, karena pekerjaan sekarang, tuntutan zaman sekarang mengharuskan seorang pekerja itu adalah, atau karyawan lah kita sering sebut, adalah harus sarjana. Itu adalah, kita tidak bisa protes dengan hal itu, karena hampir seluruh perusahaan sudah harus sarjana karyawannya tadi. Maka mengupgrade ilmu kayak. Iya, mengupgrade ilmu. Bahkan ada perusahaan yang harus sarjana strata 2, harus S2 jadi karyawannya. Itu ada juga beberapa perusahaan yang kayak itu. Jadi ya kalau kita tidak beradaptasi dengan lingkungan kita yang harus mengharuskan sarjana, kalau kita masih tidak lanjut ke perguruan tinggi ya kayak tidak bisa, tidak relevan dengan dunia sekarang. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa lulusan SMA pun tidak sukses ya, itu kan bisa juga gitu. Itu sih ngapa harus ke perguruan tinggi. Oke, itu sahabat 5 pertanyaan yang hari ini dijawab oleh Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer tahun 2021. Mungkin kita bisa jalan-jalan nih Kak, fasilitas-fasilitas yang dimiliki Fasilkom. Boleh. Oke, itu sahabat, kita akan jalan-jalan berkeliling melihat Fakultas Ilmu Komputer. Apa saja fasilitasnya, tetap di channel M. Akib Aliruddin.
Oke, hari ini kita langsung saja Kak ya, langsung kita menelusuri Fakultas Ilmu Komputer Kak ya. Mungkin bisa memberitahu bagian-bagian mana yang ada di Fakultas Komputer ini. Saat ini kita berada di Fakultas Ilmu Komputer, Kampus Indralaya. Oh, Kampus Indralaya sahabat. Kampus Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir. Di Palembang juga ada Di berarti. Palembang ada juga, di Bukit, di Bukit, Kota ya? Palembang. Itu pembagiannya yang kuliah di Indralaya ini adalah orang yang lulus SNPTN yang SBMPTN. Itu Oh, kuliah di jalur Indralaya. undangan dan Tes. tes. Ha-ha. Oke. Kalau jalur mandiri dia kuliah di Kampus Bukit di Palembang. Kampus Bukit Palembang. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan menjelaskan DNA ataupun peta lah untuk jurusan Fakultas Ilmu Komputer gitu kan. Ada beberapa jurusan di sini, ada 3 jurusan yang kuliah di sini. Ada Sistem Informasi, Sistem Komputer, dan Teknik Informatika. Untuk pembagiannya bisa kita lihat gedung sini. Gedung ini nggak ya? Nah, jadi ini gedung jurusan. Jurusan. Ada 3. Lantai pertama itu jurusan Teknik Informatika. Oke. Jurusan kedua Sistem Informasi. Ya. Jurusan ketiga itu jurusan Sistem Komputer. Oh. Jadi itu pembagian jurusan. Iya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa gedung. Nah, untuk gedung yang ujung sekali situ bisa kita lihat dari sini. Oke. Yang ujung sekali itu adalah laboratorium. Oh, yang ujung sebelah situ Kak ya? Ya, yang ada kaca di sebelah kanan itu. Oh iya. Pada kanan sekali itu laboratorium. Laboratorium ada laboratorium elektronika, pengolahan gambar, jaringan, robot dan lain-lain. Kita belajar di laboratorium. Lengkap jadi Kak ya? Ya, lengkap untuk fasilitasnya, lengkap. Nah, selanjutnya di gedung yang ini yang ada mobil itu. Oh, Itu- mau tengah ini Kak ya? Nah, yang tengah ini Oke. itu adalah gedung dekanat ataupun kalau bisa kita lihat kantor pusat administrasi fakultas kita. Oh, jadi tempat administrasi dekan ya? Dekan dan lain itu ada di gedung tengah ini. Itu dekanat namanya. Semacam kepala sekolah gitu Kepala ya? sekolah, kepala dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, akademik, kemahasiswaan, keuangan, perlengkapan itu ada di gedung dekanat. Oh iya. Jadi sahabat ibaratkan itu adalah kepala sekolahnya ilmu komputer. Untuk sahabat Selanjutnya kita kembali. Nah, di sini kita sudah lihat tadi ini adalah jurusan. Oke. Jadi kalau itu kantor fakultas, ini kantor jurusan. Ada Oh. yang teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer. 3 lantai Kak ya? 3 lantai ini kantor administrasi jurusan. Untuk warna coklat ini memang khas Fasilkom ya? Kalau dari dulu warnanya kayak kuning krem coklat ini sudah menjadi salah satu Ciri khas ya? ciri khas sih Dari dari fakultas ilmu komputer itu sendiri ya. Karena Universitas Sriwijaya punya berapa? 10 fakultas Ada Kak ya? 10 fakultas yang memiliki warna-warna masing-masing kayak itu kan. Oke. Jadi yang menjadi salah satu ciri khas dari tiap-tiap fakultas juga. Oke. Oke, selanjutnya. Ya, Ini ada gedung yang ada pohon ini. Ya. Ini adalah kelas. kelas. Kelas dari mahasiswa Fakultas Fasilkom itu sendiri. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada 3 lantai. Memiliki masing-masing 4 kelas. Jadi ada 12 kelas. 12 kelas yang bisa dimanfaatkan kayak itu. Oke. Dan ini lokasinya masih luas kayak taman-tamannya. Ini adalah karena pembangunan ini belum sampai kurang lebih sekitar 10 tahunan baru mulai berdiri Fasilkom. Jadi pembangunannya juga lumayan baru, seperti masjid. Kita lihat itu masjid itu diresmikan 2019, berarti iya. belum lama. Udah tuh juga beberapa taman-taman seperti pohon-pohon itu sebenarnya baru ditanam beberapa tahun yang lalu. Ada juga kayak fasilitas-fasilitas lain, terutamanya kayak kelas dan lain-lain itu juga dalam hitungan tidak terlalu lama, kayak sekitar 5 tahunan kayak itu. Oke, Kak bisa kita lihat dari depan Kak? Dari depan. Ya. Ini kan kita berada di tengah-tengah ya Kak. Kita berada di dalam atau di lingkup Fakultas Ilmu Komputer. Coba kita lihat di tengah-tengah. Kita lihat dari depan. Ya, kita lihat dari depannya. Sambil kita berjalan Kak. Kan di Universitas Sriwijaya ini ada 10 ada 10 fakultas. Ya, Jadi tetangganya Fakultas Ilmu Komputer ini apa Kak? tetangganya. Kalau di sebelah sana Ya, sebelah sana. itu di sebelah gedung ini ada Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi ya. Ekonomi. Nah, ada tuh kalau di samping situ di belakang kita itu Di belakang ada Fakultas Kejuruan.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Jadi ada cuman dua Kak ya? Tetangganya untuk depan itu terminal. Terminal tempat Bus. Itu ya, kalau tempat bus untuk mahasiswa yang menuju ke Palembang. Palembang. Jadi tidak mahasiswa Fasilkom ini tidak ngekos di Indralaya semua ataupun tinggal di Indralaya. Jadi ada yang dari Palembang, mereka naik bus di situ. Jadi Universitas Sriwijaya memfasilitasi Kak ya? Memfasilitasi Untuk mahasiswanya yang pulang pergi Palembang Indralaya ya. Ini kelas tadi ya, kelas 3 lantai, masing-masing 4 kelas. Tiap kelas itu mempunyai, tentunya pasti memiliki infokus ataupun proyektor sendiri-sendiri, memiliki TV dan juga memiliki AC. Kita sepi ini karena pertama dalam keadaan pandemi Kak ya. Jadi belajar dari rumah dan sore hari gitu kan. Sore hari. Dan kenapa saya tidak menggunakan masker, karena kita hanya berdua di Fasilkom ini, dan juga kita sudah menjaga jarak kayak itu kan, tidak beramai-ramai dengan yang lain kayak itu. Oh, ini tempat belajar Pak ya? Ini ada beberapa kayak gazebo, tempat jamur lah kalau kami bahasa sebutnya, itu untuk duduk-duduk santai. Itu ada gazebo dan ada stop kontaknya. Nah di sini bagian kiri ini itu biasanya tempat parkir mahasiswa. Parkir mahasiswa di sebelah kiri. Parkir motor ya. Oh itu ya yang berwarna biru muda ya? Ada biru muda itu FG, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ilmu Nah Pendidikan. di kanannya kuning itu kita punya Fakultas Ekonomi. Warna kuning itu Fakultas Ekonomi. Mana ya? Kan yang lapangan terbuka itu Lapangan terbuka. terminal. Terminal bus, terminal angkot kalau dulu. Tapi sekarang angkot sudah dilarang, jadi bus. Oke. Ini Kita depan. kemana dulu nggak? Nah itu ada gedung ujung sekali itu. Oke, gedung Belum bisa jelaskan. Gedung ujung sekali itu adalah sekret dari beberapa ormawa di Fasilkom ya. Jadi ada sekret DPM dan juga ada sekret HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Kalau dari mahasiswa atau jurusan saya sendiri, itu sekretnya itu ada di jurusan, di ruang jurusan tadi ada satu ruang yang sekret mahasiswa. kita ke depan Kak, melihat dari depan ya, Dari ruang depan. dekan ya, Nah ini perkantoran. tadi dekanat itu tampak belakang. Kalau tampak depan, inilah tampak depan dari dekanat Fasilkom. Yang kalau anak-anak Fasilkom tuh fotonya di sini biasanya kayak Oh, tempat ini tempat apa? Simbolis. simbol fakultas mahasiswa ilmu Fasilkom. komputer. Ya di sini. Jadi ya ada gazebo, ada bendera, ada tampak depan Fasilkom untuk Sriwijaya. Udah tuh ya inilah seperti ini. Dan juga kalau ingin masuk ya pasti akan dicek suhu, pakai hand sanitizer, menggunakan masker dan lain-lain. Ya karena dalam pandemi, kita doakan pandemi ini segera berakhir Amin ya robbal alamin. dan mahasiswa bisa berkuliah. secara normal kembali. Mungkin bisa ke sana Kak? Oke, kita ke sana. Kak, kalau mau foto sekalian. Oh tidak usah. Oke. Karena inilah Fakultas Ilmu Komputer ya. Kita masuk dari sini. Oke. Ini gedungnya ada 3 lantai juga di gedung Fasilkom ini. Bisa kita lihat seperti apa gedungnya. Jadi 3 lantai semua ya. Kebanyakan 3 lantai. Gedung dekanat 3 lantai, laboratorium 3 lantai apa Pak? 3 lantai juga kalau nggak salah laboratorium. Udah tuh gedung kelas juga 3 lantai. Jadi 3 lantai semua untuk Fasilkom. Itu untuk kampus Indralaya. Untuk kampus Palembang tentunya ada denah atau peta yang berbeda lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjut ke kita sudah tadi masuk di depan ya, di depan Fasilkom. Sekarang kita masuk ke dalam kampusnya. Oh, jadi kendaraan masuk dari sini semua Kak ya? Boleh dari sini, dari sana tadi boleh untuk Oh, parkir. ya Di tapi sini juga boleh. Ini untuk mobil sih kebanyakan. mobil ya. Ya, lewat jalan coran ini. Nah, di Fasilkom ini ada beberapa kayak tanaman yang masih hidup, kayak buah-buah kelapa, Oh, ada nangka ini ya. angka, Nangka,
ada sawo, kayak di sana ada sawo, ada mangga. Oke. Itu sih. Nah di sini Fakultas Ekonomi tadi. Ini Fakultas Ekonomi ya. Nah di sini kayak Fasilkom ya, lampu kayak lampu tembak itu untuk menyinarinya di malam hari. Oh, Kita jadi lihat di atas itu ada lampu ya. ada lampu tembak. Ya, lampu di samping lampu ruangan ada lampu tembak. Nah, sini bisa kita lihat kan gedungnya dari belakang dengan warna krem dan warna coklat. Itu sih salah satu identitas Fasilkom sendiri. Untuk jalannya itu dicor semen. Kalau di dalam itu ditaruh konblok ataupun segi enam alas untuk tanah itu. Jadi tidak tanah yang membuat debu kayak tidak. Nah ini seperti saya bilang tadi, tiap kelas ada AC, bisa kita lihat. Nah Seluruh kelas ada AC-nya Kak ya? seluruh kelas ada AC, ada proyektor, dan ada beberapa kelas sih, tidak seluruh kelas ada TV-nya. Oke. Nah, itu Nah bisa kita lihat di situ ada fasilitas olahraga, lapangan futsal dan lapangan basket untuk Fasilkom sendiri. untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ya? Bisa untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, bisa Dan untuk mahasiswa mahasiswa Universitas Sriwijaya lebih Oke. umumnya. Oke. Jika Anda ingin masuk atau bermain, silakan masuk dulu ke Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Jadi di Unsri ini memiliki lumayan banyak sih lapangan futsal, kayak di pertanian, ada di teknik, ada di Fasilkom juga ada di Fakultas Tenaga, fasilitas olahraga. Nah, Jadi memang difasilitasi oleh setiap fakultas Kak ya? setiap fakultas ada yang memfasilitasi lah setidaknya. Nah di sini mungkin sudah lama tidak digunakan ya, karena mahasiswa tidak ada di Indralaya. Ya, jadi perawatannya juga sudah lumayan kotor kayak itu. Udah tuh di Palembang, di kampus Bukit itu ada memiliki lapangan badminton di Bukit ya. Di kampus Palembang ada lapangan badminton yang indoor. Itu jadi di dalam gedung. Nah, ini tampak kita tadi gedung apa Kak ini tadi Kak? Ini gedung laboratorium. Laboratorium yang katanya ada robotik ya, Kak ya? Ada robotik, ada listrik, pengolahan jaringan, gambar. Nah, tapi kita dari ujung sini. Tadi kita di Tengah, sana Kak ya? di tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi, selanjutnya Dan itu tengah-tengah ini taman ya? itu ada taman Fasilkom. Ada air mancur. Kalau biasanya kalau mahasiswa ada itu ada air mancur. Oh, jadi di tengah-tengah ini ada air mancur, sahabat. Jadi berbentuk liter L ya? Liter U. Letter U. Jadi Bola. betul U ya? Ya, U. letter U. U. Oke. Nah, di sini bisa kita geser dikit Kak. Ini ada rumah kayu. Wah, rumah kayu ya. Rumah kayu ini adalah salah satu sekret dari Ormawa, organisasi mahasiswa, yaitu LDS, Sekretariat sekretariat Lembaga Dakwah Fakultas. Namanya Wifi itu ada singkatan nggak? WIFI, Wahana Islamiyah dan Forum Ilmu. Jadi, Wahana Islamiyah dan Forum ilmu. Ilmu. WIFI itu kayak ya WIFI dengan wifi itu kan berhubungan sekali dengan Fasilkom ya. Oke. Jadi Ini banyak sekali tanaman Kak ya. ya ini sawo kan. Ini sawo. Kita ngajarin anak SD ya. Tapi banyak Ada tanaman. nangkong, Dan di situ belakang-belakang sekretariat ini tanaman apa? Itu buah-buahan semua. buah-buahan. Ya buah-buahan yang ketika saya mahasiswa baru saya menanam itu kalau Oh, jadi setiap tahun memang ada program menanam pohon, pohon dan penghijauan di kampus Universitas Sriwijaya. karena sejatinya Sriwijaya adalah kampus yang sangat hijau dengan kampus paling luas Asia Tenggara, dengan wilayah hutan yang masih banyak juga ada satwa liar dan fauna-fauna yang lain, Jadi kita bercampur dengan alam ya. bercampur dengan alam ya, lebih tepatnya seperti itu.
Nah, jadi di sini kita masih Memang difasilitasi jalan ya. fasilitas jalan untuk melihat mungkin tersebut boleh Oke. memetik atau tidak masalah. Kita ke tengah Kak, kita bisa ke tengah. Oke, kita ke tengah. Mau lewat hutan apa lewat mana? Lewat ini ya. Kita under tree sedikit. Nah ini sahabat, buah nangka sudah matang apa belum kita ketek? Mentah sahabat. Ini Jambunya masih berbunga juga ya. Jadi kurang tepat kita datang ke sini. iya. Oke. Nah, di sini mungkin kita ke sana, bagian yang belum tereksposur oleh kamera kan. Jadi ada rumput-rumput. Di sini ada juga nah, di situ ada gedung. Yang paling ujung itu kantin. Kantin. Kantin ataupun tempat makan mahasiswa Fasilkom. Oke. Kantin ini memiliki kayak 4 sampai 5 outlet orang jualan. Di belakangnya ada tempat makannya kayak dapur umum gitu. Oke. Itu tadi masjid kita awal tadi Kak ya. Itu Masjid Al-Khawarizmi namanya. Al-Khawarizmi ilmuwan. Dia tuh ilmuwan yang menciptakan Aljabar. Aljabar ya. Nah ini Bukan ya sekitar itu ataupun kita lihat ya. biner kayak itu sih. Ini point of view lagi. Di sini tuh kalau tampak dari sini gedung A, gedung B, gedung C. Ini gedung laboratorium, itu dekanat, Itu kelas, kelas, jurusan dan masjid. Oke. Untuk lebih penasaran lagi, kita bisa berkunjung Kak ya. bisa berkunjung ke sini. Berkunjung ke Universitas Sriwijaya Ataupun ke bukit. ataupun kampus Bukit Palembang ya. Ya, itu sih. Dan disarankan juga ya masuk Fakultas Ilmu Komputer ini. Disarankan bagi yang berminat dan bagi yang ingin lebih tahu tentunya tentang ilmu perkomputeran. Oke, tentang ilmu pengaturan. Mungkin kakak bisa ke situ Kak. Kita di tengah-tengah Tengah-tengah. kita melihat air mancur, tapi karena sudah sore dan keadaannya pandemi tidak dihidupkan Kak ya. Tidak dihidupkan. Heeh. Penghematan listrik mungkin air. Iya. Tuh ya, ini taman tengah-tengah. Tidak terlalu sentral sih kayaknya di sini sentral. Coba kita berdiri sentral. Itu mungkin cara estetiknya baik. Oke, kita lihat taman kita pada Mungkin bisa lambaikan tangan Kak untuk sahabat Akib. Ya. 1 2 3. Oke. Mungkin itu dulu Kak pemaparan dari Jadi saya untuk selaku siapa Kak? Selaku Muhammad Agila Rifki, mahasiswa jurusan Sistem Komputer angkatan 2019 kampus Cendrawasih Dan Akib Bupati Mahasiswa. Jaya, dan kebetulan diamanahkan menjadi Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer Ya. tahun 2021. Jadi ini sangat rekomendasi untuk Anda yang mau jurusan ilmu pengkomputeran ya. Ilmu komputeran. Oh ya, Ilmu tadi sudah ada komputansi banyak dan lain-lain. 7 Ada 7 program jurusan studi. program studi. Nah, ada yang bisa dipilih dari diploma, ada juga yang sarjana. Ya, diploma dan sarjana. Nah. Ya. Bisa diulangi Kak, 7 Jurusan sistem komputer, sistem komputer, sistem informasi, sistem informasi, teknik informatika. teknik informatika, Itu untuk sarjana. sarjana S1 Kak ya. Ada yang D3, D3 itu diploma 3. ada teknik komputer, Teknik komputer, jaringan, teknik komputer jaringan, ada manajemen informatika, manajemen informatika, dan komputerisasi akuntansi. komputerisasi akuntansi. Ya. Itu ada seluruh jurusan di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi bisa dipilih yang mana kalian minat, yang mana sesuai dengan kemampuan kalian, dan sebelum memilih lebih baik dia research dulu. Kita baca, oh jurusannya apa, hingga kita mendapatkan pilihan sesuai dengan hati kita. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita agar Jangan kita merasa bisa nanti salah jurusan kayak itu. Nah, dan dengan kemampuan juga. Oke. Itu sih. Mungkin itu Kak ya. Boleh salam dulu sama Oke, sahabat pada Akib. sahabat Akib, penonton setia Akib Alirudin,
tetap dukung channel ini agar nantinya Akib lebih semangat lagi dalam membuat video, membuat edukasi bagi kita semua. Jangan lupa komen like, jangan lupa like, komen jika ada saran ataupun ada pembahasan lain, dan subscribe tentunya, nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih.